Nah, ini sudah dapat 40 gulungan teman ya. 40 gulungan kemudian pindah ke sini. Begini. Ya, jadi nyelempang ya. Nih, nyelempang ke sini. Sama, ini 40 juga. Setelah selesai 40 ya, hitungannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kita bertemu kembali teman ya di channel Tinular Channel. Nah, teman, jika teman ingin tahu pemilik channel ini siapa, nama saya panggilannya itu biasa dipanggil Kang Wodo, wong Jawa masih ya. Nah, ini teman ya, tentunya temanku tahu ya apa ini namanya. Ini yang namanya yuk atau defleksi yuk. Ada juga yang bilang ini konde ya. Ya karena bentuknya seperti konde ya, seperti gelungan ibu-ibu di rambut gini, konde. Oke teman, jadi di video kali ini kita akan belajar membongkar yok ya. Membongkar yok seperti ini ya, defleksi yok seperti ini. Jadi apa alasannya kita harus membongkar defleksi yok seperti ini? Selain alasan tersebut ada pada temanku sendiri dan untuk saya, yaitu ketika kita memperbaiki ya TV yang rusak bagian sebentar ya, yang rusak bagian vertikalnya ya. Jadi untuk tampilan di layarnya itu seperti ada di sebelah ini teman ya, seperti yang di sini. Itu layar mengecil ke tengah kemudian bergelombang. Nah seperti itu ya, jadi gambarnya seperti ini. Nah itu disebabkan karena adanya salah satu gulungan yok di bagian jalur vertikal itu yang putus ya, dan jalur yang putus itu di bagian sini ya, di bagian lilitan ini. Bisa jadi karena memang solderan di pinnya ini kendor, bisa jadi memang ada beberapa atau ada satu helai ini yang putus ya. Nanti kita bongkar, nanti kita cari tahu cara-caranya seperti apa. Di sini akan saya beritahu ulang walaupun sudah ada videonya teman ya. Sudah ada videonya cara pengecekan kabel yang putus yang menggunakan ampermeter analog, di sana sudah ada. Dan teman, ini sebetulnya ya, sebetulnya yok ini sudah saya perbaiki, sudah rapi. Kemarin sudah saya bongkar, ini saya gulungan ini saya bongkar semua, saya cari yang putus, setelah itu kemudian saya gulung lagi. Dan untuk menggulungnya ini ada ininya teman ya, ada rumusnya ya. Ya rumusnya sebetulnya tidak ada rumus khusus, namun rumus yang sering saya gunakan nanti akan saya beritahukan kepada temanku ya. Namun sebelum itu teman ya, yang belum subscribe silakan like, subscribe, kemudian itu loncengnya ya, jangan dilupakan. Loncengnya Anda nyalakan karena apa? Lonceng itu adalah salah satu alat penghubung antara kita ya. Jika temanku menyukai video ini dan merasa terbantu oleh video ini, untuk berlangganan di channel ini caranya yaitu caranya loncengnya Anda aktifkan supaya apa? Supaya ketika saya upload video yang terbaru, temanku akan selalu mendapatkan notifikasi ataupun kabar berita dari saya. Seperti itu ya teman. Oke, kita lanjut. Jadi untuk langkah pertama ini yang perlu dipersiapkan yaitu saya sudah menyiapkan pinset ya seperti ini, kemudian silet. Ini silet untuk apa? Mengerik, karena kabel email ini kalau kita akan menyambungnya itu harus dikerik dulu ya. Saya sarankan jangan menggunakan karter karena karter itu untuk ininya terlalu kasar ya, ada gerigi-geriginya jadi mudah putus. Kalau menggunakan silet itu lebih halus, lebih mudah ya. Ini kemudian kardus untuk apa? Kardus untuk menggulung kawat email ini ya. Oke, jadi untuk langkah pertama seperti biasa ini kita congkel, bisa menggunakan pinset, bisa menggunakan alat obeng yang tipis ya untuk yang bisa masuk ke sini. Jadi jempol kita letakkan di atasnya ya teman, karena ini kalau kita buka seperti ini akan mental ya, akan terpental. Jadi kita tahan dengan jempol. Nah begini ya, udah. Kemudian yang sebelahnya ini juga sama seperti itu prosesnya, kita congkel. Nah seperti ini ya. Nah setelah itu kita tarik ya. Di sini teman ya, maaf sebelumnya ya,
Di sini saya hanya membongkar bagian yok, bagian gulungan vertikalnya ya, tidak membongkar bagian horizontalnya, karena yang sering kita alami, yang sering terjadi itu kerusakan seperti ada video di pojok tadi, itu bagian vertikalnya ya. Kalau untuk bagian yoknya itu jarang, jadi karena kalau saya contohkan membuka yok untuk di bagian yok di bagian horizontalnya, saya tidak memiliki video untuk mencontohkan seperti bagian vertikalnya ya teman. Oke, lanjut. Jadi ini buka seperti ini, kita tarik saja, sudah ya. Kemudian yang ini juga kita tarik begini. Nah seperti ini terlepas, ini kabelnya karena terlalu pendek ya. Bentar teman, ini akan saya lepas dulu ya, untuk solderannya. Kita putus saja teman, kita patahkan menggunakan ini. Udah, ini sudah terlepas. Jadi untuk bagian ini vertikalnya sudah terlepas. Anda perhatikan ya, ini bagian atas sama bagian bawah. Atas yang dimaksud itu di bagian ini teman ya. Ini jangan sampai tertukar ya, jangan sampai tertukar. Kita singkirkan dulu yang ini. Nah ini kan untuk bagian horizontalnya itu di bagian sini. Kalau yang bermasalah di kabel bagian ini, di gulungannya ini, kita amati begini saja sudah terlihat teman ya. Kita singkirkan ininya. Nah untuk tutorialnya ini sama saja. Jadi untuk bahannya cukup menggunakan satu ini ya, gitu. Untuk langkah pertama ya teman, perhatikan, kita cari gulungan awalnya ya. Biasanya yang mudah kita buka itu gulungan dimana di waktu menggulung pertama waktu itu ya, maupun dari pabrik ataupun dari orang lain ya, dari teknisi, itu yang terakhir ya. Jadi kalau yang pertama itu tertindih banyak ya, yang terakhir itu yang mudah kita buka itu yang ini ya. Sudah, kalau kita sudah ketemu untuk bagian untuk bagian ininya, bagian terakhirnya ini, sebentar akan saya carikan. Di sini akan saya pasang sementara ya, gini ya teman ya. Sementara saya kasih lakban. Ini hanya untuk menulis ya. Jadi gini. Nah ini kan posisinya begini ya, posisinya begini nih yang terakhir ya. Kita pasang panah. Bisa kasih tanda panah seperti ini ya. Kita beri tanda panah seperti ini teman ya. Jadi ini kawatnya kan menghadap ke sana ya, beri tanda panah seperti ini. Ini fungsinya nanti ketika kita akan menggulung ulang, awalnya itu begini. Memang benar ini dulu awalnya kan pengawalan menggulung dari sini ya, pengawalannya ya awalnya. Nah, kita nanti saat akan menggulung diawali dari sini tidak apa-apa. Cuman yang penting ini menghadap ke sini ya, menghadap ke sini, panahnya kan ke sana. Jadi nanti kita posisikan gini, kemudian kita gulung gini ya. Sekarang kita buka dulu. Nah sebelum kita melakukan penggulungan ini, pembongkaran ini ya teman, saya sarankan tujuan kita membongkar ini itu kan mencari kawat email ini yang putus ya, yang putus di dalam atau di bagian mana ya. Setelah kita menggulung begini kok sudah mendapat beberapa kali gulungan, kita sudah menemukan yang putus, kemudian kita sambung dulu ya, disambung dulu. Setelah tersambung kemudian kita bongkar lagi terus begini. Nah setelah itu beberapa lagi gulungan kita menemukan yang putus lagi. Nah kita sambung lagi, sambung dulu. Nah setelah tersambung kita ulang terus di ini lagi, begitu teman ya. Oke, ini proses penggulungan itu tidak saya rekam karena lama sekali ya. Nah nanti ketika mulai penggulungan lagi,
maksudnya mengembalikan ininya nanti akan saya rekam lagi ya, begitu ya. Oke, pembongkaran ya, maksudnya pembongkaran gulungan sudah selesai. Jadi seperti ini teman ya, seperti ini. Nah teman ya, sebelum dirakit, sebelum kita gulung di feritnya ini ya, kita pastikan dulu ya, kita pastikan kawat ini dalam kondisi tersambung. Setelah kita menyambung-nyambung tadi ya, menyoder-nyoder ya, pastikan ini tersambung. Nah seperti ini ya, ya seperti ini. Kalau ini tidak tersambung, nanti pekerjaan kita tidak berhasil teman ya. Oke, seperti itu. Meter kita singkirkan dulu ya. Nah teman, seperti yang saya katakan tadi ya, ini kan sudah ada tanda panah ya. Untuk memulai tadi kan seperti ini ya, waktu kita akan membongkarnya ya. Untuk memulainya itu posisi kawat ini ya, ini ujungnya itu, mujurnya itu seperti ini. Di sini ya, di sini kan ada batasan ya. Sebentar. Nah, gerigi-gerigi ini loh. Ya. Nanti gulungan ini upayakan jangan keluar ke sana ya. Jadi sekitar sini. Kalaupun melebar sedikit tidak apalah. Tapi upayakan di sekitar sini aja, dari sini sampai sini. Begitupun di sebelahnya ya. Begini. Nah, untuk rumusnya begini teman ya. Untuk rumusnya sebetulnya tidak ada rumus khusus ya. Yang sering saya lakukan, yang sering saya praktekkan ya. Untuk menggulung semua ini, pertama kita bongkar nggak perlu dihitung. Nah, untuk memasangnya itu agar seimbang ya, kita mulai dari sini. Seandainya temanku menginginkan 30 gulungan, ya 30 gulungan. Jadi 30 gulungan sebelah sini, kemudian pindah ke sini, jadi nyelempang ke sini ya. Dari sini 30 gulungan, pindah ke sini. Kalau mau 40 ya sama, sini 40, kemudian pindah ke sini 40, pindah ke sini, begitu. Dan yang terakhir, sekiranya kok di sini kok tidak sampai 40 yang terakhir ya, itu ya silakan dibagi saja ya, bagi saja di berapa gulung, kemudian di sini pindah berapa gulung, begitu. Kalau hanya selisih 1 2 3 gulung tidak masalah, tidak apa-apa ya. Jadi begini, berhubung saya menggulungnya itu dengan tangan kanan ya, jadi begini posisinya. Yang penting mujurnya ini ke sana ya, begini. Ininya jangan terlalu pendek ya, kurang lebih sekitar sisakan 10 cm lah ya, 10 apa 20 cm, agar nanti kita menyodernya itu mudah ya, enak gini. Nah gini ya. Sebentar ya. Oh ini kawatnya kan, apa kertasnya dibuang dulu teman ya, kertasnya ya, takut ke ini. Jadi begini, 1 2 3 4 5. Ini nggak perlu rapi-rapi amat teman ya, basing. 6 7 8 9 10 11. Nah ini sudah dapat 40 gulungan teman ya, 40 gulungan, kemudian pindah ke sini begini ya, jadi nyelempang ya, nih nyelempang ke sini sama, ini 40 juga. Setelah selesai 40 ya, hitungannya begini, setelah selesai 40 kemudian nyelempang lagi ke sana, ke yang ini. Oke teman, jadi seperti itu seterusnya dan seterusnya teman ya. Untuk melanjutkan ini tidak saya rekam ya, karena lama sekali, nanti akan saya sambung ke sini ya, saya sambungkan lagi videonya. Oke, penggulungan sudah selesai ya, sudah selesai seperti ini jadinya ya, tuh seperti ini. Oke, sekarang tinggal mengembalikan di ini rumahnya.
Oh, tadi ada yang terlupa teman ya. Temanku jika setelah nyambung di ini ya, di lakban ya, menggunakan lakban kertas ya, seperti ini. Nah, setelah dilakban, setelah selesai penggulungan, dicek ulang menggunakan avometer, tersambung atau tidak. Yang ditakutkan ketika temanku waktu mengembalikan kawat ini, itu ada yang putus, temanku tidak sadari. Maka dari itu, sebelum itu kita cek lagi ya, daripada kita ketipu saat sudah merakitnya di sana, di tabungnya, tahu-tahu pekerjaan kita gagal ya, gara-gara tidak sadar karena kabel ini tidak tersambung. Nanti teman ya, nanti setelah ini selesai kita rakit, akan kita pasang di tabungnya, kemudian kita tes ya, pekerjaan kita berhasil atau tidak, apakah ada perubahan di layarnya atau tidak ya. Nah temanku ya, saya ingatkan yang belum subscribe ya, silakan subscribe. Nah tersambung ya, normal. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Ya hanya seperti itu teman ya. Jadi temanku yang mendapatkan ilmunya, saya yang mendapatkan subscribe-nya. Oke, kita kembalikan. Mengembalikannya gimana ya, seperti yang kita bongkar tadi, kita masukkan ke sini. Nah hanya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian yang satu kita kembalikan begini, sudah. Nah seperti ini kan sudah ketemu ya batasannya ini. Kemudian pasang kancingnya. Mana kancingnya? Ini kancingnya sebetulnya pemasangan seperti ini sudah ada di video yang lain teman ya. Ini kan bagian daripada video ini ya, diulang tidak masalah. Nah posisi di tengah, jari kita masukkan ke dalam, kemudian kita tekan. Nah sudah seperti ini, kuat. Kemudian yang sebelah sini ini sama seperti tadi ya, kita tekan. Nah udah. Kalau sudah seperti ini kan bagian atasnya ya, ini kabel dari bawah, kita satukan begini, kita satukan. Kemudian yang terpanjang kita buang, kita kerik menggunakan silet. Jangan menggunakan ini ya, yang lain ya, jangan menggunakan cutter. Karena cutter itu menurut saya kasar ya. Ini mudah mudah rantas, mudah putus. Lebih baik menggunakan silet yang halus. Toh pekerjaan seperti ini jarang-jarang teman ya, jarang-jarang. Kemudian kita solder dulu. Solder dulu ininya. Udah, kemudian kita cek lagi. Dia setelah kita solder, ini ketemukan yang kabel sebelahnya tersambung, kemudian yang ini tersambung, berarti normal ya, tidak ada gangguan saat kita memasang peritnya ke kelontongannya ini ya. Sini, ini kemudian kita pasang di sininya. Ada lagi ya, kemudian yang ini ya, selesai. Kemudian jika masih penasaran kita cek lagi ya. Namanya orang elektronik itu harus teliti teman ya. Bagus.
Dah. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan rakit di tabungnya ya. Kita rakit di tabungnya. Kamera akan saya sebentar. Nah, ini ya. Ini. Dah. Pasang dulu. Pakai pentok ya. Ini jangan dikencangkan dulu ya. Nanti untuk setting fokus di gambarnya, bukan fokus kemiringannya. Kemudian ini untuk kabel yoknya kita pasang. Udah, kemudian cincinnya. Untuk video cara pembongkaran ini ya, pembongkaran dari sini ke sini ya, sudah ada di videonya, teman, sudah ada videonya. Di sana ada penjelasan khusus ya untuk sini, untuk ininya teman ya. Di sana. Ini kita hanya menggulung lilitannya saja teman ya. Oke, yang sambil mengingatkan yang belum subscribe dulu ya. Cukup, jangan terlalu kencang, yang penting tidak goyang saja. Nah, sudah. Bismillah. Apa itu? Kita colokkan di listrik dulu. Udah. Persiapkan gambarnya. Nah, ya teman, ya, tuh, coba kita zoom, terlihat nggak tulisan nama logo TV-nya di pojok kanan, pojok kiri, ya, normal kan? Sayangnya ini pas tayangannya itu tayangan layar lebar ya, tidak full layar TV. Nah, seperti itu. Terlihat kan? Normal kan? Tidak kurang. Oke, kembalikan ke sini. Nah, seperti itu ya. Oke, teman. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya saja di kolom komentar ya, temanku ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.